Bayangkan terlempar ke isekai untuk menjadi pahlawan suci pembasmi Raja Iblis. Tetapi, perlahan kau mulai menyadari sebuah kenyataan pahit bahwa sifat manusia jauh lebih busuk daripada iblis. Dengan rasa putus asa, kau bertekad menamatkan misi laknat ini secepat kilat, hanya demi bisa segera pulang ke bumi. Begitulah kisah epik sang pahlawan dimulai. Sementara itu, di tengah dataran tandus, sedang terjadi sebuah pertarungan neraka yang sangat mengerikan. Pasukan pahlawan sedang mempertaruhkan nyawa mereka, berhadapan langsung dengan monster paling absolut di dunia ini. Makhluk itu adalah sang Raja Iblis. Ia merasa sangat terkejut, menyadari bahwa selama ribuan tahun bereinkarnasi, tak ada satupun yang mampu menahan tebasannya. Sosok yang ia tatap adalah Li Jihan, sang protagonis utama kita yang kini memimpin barisan depan kelompok pahlawan. Tetapi, pemuda itu membalas dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Ia menegaskan agar sang iblis berhenti meremehkannya, karena ia tahu persis lawannya juga mulai kehabisan napas. Hinaan ini langsung membuat sang monster murka. Sambil menerjang buas, ia mengaum agar manusia itu jangan terlalu sombong. Namun, Li Jihan menolak untuk mundur. Benturan pedang kembali meledak dengan brutal, memicu gelombang kejut yang begitu mematikan hingga sang penyihir ketakutan dan gagal melindungi dirinya sendiri. Tetapi, mimpi buruk ini sebenarnya baru saja dimulai karena menyadari bahwa pemuda itu adalah ancaman nyata. Sang Raja Iblis berpikir bahwa ia tidak boleh lagi menahan kekuatannya. Ia langsung melepaskan badai serangan pemusnah massal. Di sisi lain, sang protagonis hanya menatap tajam tanpa rasa takut sedikit pun, lalu perlahan mengayunkan tombaknya untuk menangkis setiap tebasan maut itu. Dengan aura membunuh yang pekat, ia menyatakan bahwa permainan ini sudah berakhir. Tiba-tiba, ia melancarkan serangan balasan mematikan. Tetapi, gerakan itu ternyata hanyalah tipuan belaka. Pemuda itu sengaja memusatkan seluruh aliran mana ke kedua kakinya untuk melesat maju, menghancurkan daratan di sekitarnya. Kemudian, skala pertarungan epik ini mendadak meningkat. Semakin gila, karena setiap benturan mereka meratakan gunung dan tanah. Meski terpojok, sang monster entah bagaimana berhasil menemukan celah kecil dan melontarkan pukulan telar yang membuat sang protagonis terpental jauh ke belakang. Mengambil kesempatan emas ini, iblis raksasa itu langsung mengejarnya sambil mengejek dengan sombong. Ia merasa sangat senang karena serangan sang pahlawan rasanya tak lebih dari sekadar gigitan semut. Tetapi sekali lagi, Li Jihan sama sekali tidak panik. Meski tubuhnya sedang terlampar dan berada dalam posisi yang sangat rentan, ia menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat. Ia menyeimbangkan tombaknya, lalu secara dramatis membangkitkan skill rahasia pamungkasnya. Perlahan, pilar api abadi mulai menyelimuti seluruh medan perang. Hanya dalam 2 detik yang mencekam, pemandangan luar biasa pun terjadi. Jantung sang Raja Iblis tiba-tiba sudah tertembus oleh bilah tombak itu. Sambil memuntahkan darah segar, makhluk itu menatap penuh rasa putus asa. Tidak percaya bagaimana manusia rendahan bisa membunuhnya. Tetapi, saat menarik senjatanya dengan dingin, sang protagonis menatapnya tajam lalu berbisik bahwa ia bukanlah penduduk asli dunia ini. Mendengar kebenaran itu, sang iblis menjadi sangat marah dan menuduhnya hanya membual. Namun, makhluk itu segera menambahkan ancaman terakhir. Ia menegaskan, meski tubuh fisiknya hancur di sini, jiwanya akan kembali menyatu dengan inti bumi. Lalu, perlahan bangkit kembali untuk balas dendam. Tetapi di detik berikutnya, ia mulai merasakan keanehan yang mengerikan. Melihat wajah iblis yang ketakutan, sang pahlawan bertanya sini, apakah ia sudah sadar? Ternyata, Raja Iblis baru menyadari bahwa kobaran api ini sungguh tidak wajar. Pemuda itu lalu menjelaskan bahwa ini adalah skill absolut bernama Paradox of Flames. Dengan nada bangga, ia merincikan bahwa tidak seperti api biasa yang butuh oksigen untuk menyala. Kemampuannya ini langsung memangsa konsep abstrak, mulai dari memori masa lalu, inti jiwa, hingga akal sehat korbannya.
Ia tahu betul iblis ini sudah kecanduan bangkit dari kematian selama berabad-abad, tetapi siklus membosankan itu kini telah resmi berakhir. Sebab api suci ini sedang membakar habis eksistensi sang monster dari akar semesta. Begitu menyadari fakta mematikan ini, Raja Iblis gemetar ketakutan, pasrah bahwa ajalnya benar-benar telah tiba. Namun secara mengejutkan, iblis itu memanfaatkan momen terakhirnya untuk membongkar sebuah rahasia gelap. Ia mengejek bahwa meski dirinya mati, sang protagonis tidak akan pernah dipuja sebagai pahlawan penyelamat dunia. Sebab, rekan-rekan party yang selama ini ia percayai justru sedang berharap pemuda itu ikut mati terbunuh. Tetapi sungguh di luar dugaan. Li Jihan tersenyum sinis dan mengaku sudah mengetahui pengkhianatan itu. Sang gadis suci yang panik langsung berpura-pura bodoh, memohon agar pemuda itu tidak mempercayai omong kosong monster sialan. Tetapi dengan raut wajah muar, sang protagonis memotong ucapannya. Ia membeberkan bahwa selama petualangan ini, gadis itu terus mencoba merayunya dengan kebohongan cinta. Padahal, ia tahu persis sang gadis suci sangat membencinya. Dan semua ungkapan kasih sayang palsu itu dirancang hanya agar ia ragu saat harus bertarung sendirian. Pengkhianatnya bukan cuma dia. Kesatria sombong yang ikut bersama mereka rupanya telah menerima titah rahasia dari sang kaisar untuk membunuhnya dari belakang setelah Raja Iblis binasa. Kaisar pengecut itu ketakutan setengah mati, berpikir bahwa popularitas pahlawan akan merebut tahta emasnya. Lalu ada juga sang penyihir gila. Pria itu sangat terobsesi melakukan eksperimen ilegal pada manusia dan menaruh dendam kesumat kepada Li Jihan yang selalu menentang perbudakan. Perlahan memejamkan mata dengan tenang, pemuda itu menyatakan bahwa sejak 5 tahun lalu, ia sudah menyadari rencana busuk mereka. Kebenaran pahit ini sukses membuat sang Raja Iblis sangat terkejut kebingungan. Ia sama sekali tidak paham kenapa manusia dengan kekuatan sedahsyat dewa ini tidak memilih untuk menaklukkan dan menguasai seluruh dunia ini dengan sangat mudah. Tetapi sang protagonis hanya tersenyum tipis, berucap bahwa satu-satunya impiannya hanyalah pulang kembali ke rumah. Sebab 20 bertahun-tahun lalu di bumi, saat pemuda itu sibuk bekerja, sesosok dewi tiba-tiba muncul. Ia memberitahu bahwa sang protagonis terpilih menjadi pahlawan penyelamat dunia. Dengan paksa, ia langsung ditarik ke dimensi lain. Sang pemuda sebenarnya sangat paham akan situasi kelas ini karena ia sering membaca manhwa aksi. Ia berpikir bahwa dunia isekai ini pasti sangat luar biasa dan penuh keajaiban epik. Tetapi kenyataan menghantamnya keras. Dunia tempatnya berpijak sekarang tak lebih dari neraka jahanam yang penuh keputusasaan dan darah. Pada tahun-tahun pertama, ia ketakutan dan berusaha mencari jalan pulang ke bumi. Namun, sang dewi dengan dingin mengatakan bahwa satu-satunya tiket pulang adalah dengan memenggal kepala sang Raja Iblis. Lalu, selama 20 tahun, ia menyiksa tubuhnya dengan latihan, sampai otot-ototnya perlahan robek dan hancur. Dengan amarah membara, ia mulai membantai setiap monster menjijikan yang menghalangi jalannya, tanpa ampun. Walaupun tangannya berlumuran darah, sang pahlawan tetap mempertahankan sisa-sisa kemanusiaannya. Sementara itu, penduduk dunia ini memiliki moral yang sangat membusuk. Suatu hari, saat ia putus asa menyelamatkan nyawa seorang bocah, orang-orang di sekitarnya justru mencibir dan menganggapnya melakukan hal bodoh. Mereka menganggap anak malang itu hanya akan membuang-buang obat berharga. Tetapi, penderitaan di dunia abad pertengahan ini belum selesai sampai di situ. Krisis medis adalah hal yang sangat mengerikan, karena teknologi mereka sangat tertinggal. Sebuah infeksi kecil saja bisa berakibat sangat fatal, hingga mereka akan langsung mengamputasi seluruh lengan tanpa ragu. Namun, tindakan medis brutal ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kekejaman sesungguhnya. Para pengikut Dewi Suci selalu berkhotbah bahwa mereka sedang menyucikan dunia ini, sambil berlindung di balik nama suci sang Dewi. Mereka sebenarnya adalah iblis sadis yang tertawa kegirangan saat melihat orang lain menderita.
Kemudian, setelah bertahan dalam siksaan mental ini, selama 20 tahun yang menyiksa, sang protagonis akhirnya menyelesaikan misinya. Tubuh raksasa Raja Iblis perlahan hancur menjadi abu di hadapannya. Tetapi mimpi buruknya belum berakhir. Kesatria suci tiba-tiba mendekat sambil menyeringai tajam, meremehkan bahwa sang pahlawan hanya mempermudah pekerjaan kotor mereka. Karena sekarang mereka bisa langsung membunuhnya tanpa perlu mencari alasan lagi. Meskipun tubuhnya hancur dan berdarah, pemuda itu menolak menyerah. Aura membunuh yang sangat pekat langsung meledak dari tubuhnya. Merasakan tekanan luar biasa itu, sang kesatria mulai berkeringat dingin ketakutan. Ia panik dan bertanya-tanya sihir gila apa yang akan dikeluarkan pemuda itu. Aura mengerikan tersebut membuat kedua kakinya membeku seketika. Kemudian, sang pahlawan menengadah dan berteriak membelah angkasa. Dengan penuh amarah, ia menyatakan misinya telah usai dan menuntut janji kepulangannya. Saat itu juga, langit tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian. Cahaya suci yang sangat menyilaukan perlahan turun menyinari medan perang berdarah tersebut. Sang dewi penguasa dunia ini akhirnya menampakkan wujudnya. Ia tersenyum palsu dan memuji pencapaian sang protagonis. Tetapi pemuda itu mendecin, menyuruhnya berhenti bicara omong kosong. Ia muak dan menuntut agar sang dewi segera mengembalikan jiwanya ke bumi secara utuh tanpa cacat. Sambil tersenyum meremehkan, sang dewi bertanya, apakah ia yakin membuang segalanya? Di dunia ini, sang pahlawan telah memiliki kekuatan mutlak, ketenaran abadi, bahkan potensi luar biasa untuk mengancam tahta surgawinya. Ia mengingatkan bahwa di bumi nanti, pemuda itu hanyalah pecundang tak dikenal. Mendengar itu, sang pemuda justru menyeringai sinis. Ia menyadari kemunafikan sang dewi dan langsung membongkar topeng kebaikan makhluk suci tersebut. Ia tahu persis bahwa sang dewi sebenarnya sangat lega bisa menyingkirkan manusia berbahaya seperti dirinya. Kata-kata tajam ini langsung membuat sang dewi terdiam kaku menahan amarah. Sekali lagi, ia memastikan keputusan bulat sang pemuda. Dengan tatapan penuh kebencian, sang pahlawan menjawab bahwa selama 20 tahun neraka ini, ia hanya bermimpi pulang. Sambil menatap tangannya yang hancur dan penuh bekas luka, ia berteriak bahwa ia sangat membenci dunia busuk ini dari lubuk jiwanya. Tiba-tiba, pilar cahaya raksasa langsung menelan tubuh lelahnya. Sang dewi menggema, mengatakan bahwa tubuh aslinya di bumi telah lama hancur. Oleh karena itu, jiwanya akan dipindahkan secara paksa ke dalam raga yang baru. Tetapi ada harga yang harus dibayar. Tubuh barunya ini sudah ditakdirkan untuk mati dalam waktu dekat. Meskipun begitu, pemuda itu merasa mati pun lebih baik daripada membusuk di neraka isekai ini. Detik berikutnya, jiwanya terlempar melintasi dimensi, kembali menuju bumi dan kesadarannya tenggelam dalam kegelapan pekat. Lalu, ia perlahan membuka matanya, jantungnya berdebar kencang saat menyadari keajaiban ini. Ia benar-benar kembali ke bumi. Sambil bangkit berdiri dengan napas terengan, ia bersumpah tidak ingin lagi menginjakan kaki di dunia terkutuk itu. Saat melihat pantulan cermin, ia terkejut menatap identitas barunya yang asing. Namun, kebahagiaan sederhana mengalihkan fokusnya saat ini. Ia langsung berlari memutar keran air. Tangis harunya pecah saat merasakan segarnya air bersih yang bebas dari darah dan racun kutukan. Kemudian, ia melangkah ke dapur dan terkesiap takjub. Ia menyadari bisa menyalakan kompor tanpa harus menguras tenaga membelah kayu bakar basah. Mencium aroma surgawi, ia melihat sepiring ayam goreng yang masih mengepul panas di atas meja. Tanpa basa-basi, pemuda itu langsung melahapnya rakus. Air mata kebahagiaan mengalir deras di pipinya. Ia bergumam betapa ia merindukan kedamaian ini dan sangat berharap kehidupan keduanya ini akan berjalan damai dan santai. Lalu, ia memanjakan dirinya dengan mandi air hangat yang menenangkan, sambil menikmati sejuknya embusan penyejuk ruangan, menghapus rumah angin gurun isekai yang membakar kulitnya. Sambil menatap pemandangan kota modern dari jendela apartemennya yang nyaman, ia berpikir senang tentang game epik apa saja yang telah rilis selama 20 tahun. Ia menghilang
Ia sudah tidak sabar untuk bermain. Tetapi, senyumnya langsung pudar seketika. Sesosok monster mengerikan tiba-tiba melayang tepat di depan jendela kacanya. Bersamaan dengan teror mengejutkan itu, alarm darurat gedung langsung melolong keras. Suara peringatan menggelegar, menyatakan bahwa sebuah gerbang monster baru saja meledak terbuka. Tepat di bawah, mereka semua dipaksa berlari menuju ruang perlindungan bawah tanah. Sang protagonis mengerutkan kening, sama sekali tak paham situasinya, tetapi tiba-tiba, kawanan monster mengerikan mendadak muncul dan langsung menghancurkan kaca jendela. Karena terdesak, pemuda itu tak punya pilihan selain segera berlari kencang. Sambil merinding ketakutan, ia berpikir keras apa yang sebenarnya terjadi di sini. Kemudian, ia terpaksa bergelantungan untuk mengekang monster-monster buas itu. Setelah suasana terasa aman, ia pun perlahan naik. Namun, betapa terkejutnya Ina saat mendadak melihat seorang bocah yang dengan tenang bertanya, kemana monster itu pergi. Sang protagonis yang kebingungan langsung membalas, untuk apa bocah itu mengejarnya? Bocah itu menatap tajam, berniat membunuh monster tersebut, dan justru mengajaknya bergabung. Merasa sedikit terpancing, akhirnya sang protagonis pun setuju. Sambil mengendap-endap, bocah itu menjelaskan bahwa 20 tahun lalu, anomali mengerikan yang disebut titik erupsi tiba-tiba terbuka, memuntahkan ribuan monster buas dari dalamnya. Mendengar kenyataan kelam ini, jantung sang pemuda langsung berdegup kencang karena cemas. Ia menyadari impiannya untuk menjalani hidup damai telah hancur lebur karena ia baru saja mengetahui bumi ini dipenuhi monster yang bisa muncul kapan saja. Terkejut melihat kepolosannya, sang bocah curiga. Kenapa bisa ada orang yang sama sekali tidak tahu soal monster ini? Saat ditanya asalnya, dengan cepat sang protagonis merangkai kebohongan. Mengatakan bahwa ia selama ini tinggal di Amerika Serikat. Mendengar itu, mata bocah tersebut langsung terbelalak kaget. Ia menjelaskan betapa mustahilnya orang luar negeri bisa masuk ke Korea karena aturannya sangat ketat. Merasa sedikit tersudut, sang protagonis buru-buru mengalihkan pembicaraan dengan menanyakan siapa hunter idolanya. Dengan mata berbinar bangga, bocah itu menyebut nama Les, seorang pejuang tangguh yang menduduki peringkat 10 dari daftar hunter terkuat di seluruh dunia. Informasi ini memancing rasa penasaran sang pemuda. Ia berpikir keras, bagaimana mungkin manusia biasa mampu bertarung melawan monster itu? Tetapi, lamunannya harus ditunda. Tiba-tiba hawa membunuh terasa sangat pekat. Ia mendeteksi aura mengerikan di dekat mereka dan segera menarik bocah itu bersembunyi. Instingnya mengatakan ada 6 monster mengintai. Menganalisis keadaan secara cepat, ia sadar fisik tubuh barunya ini sama sekali tidak siap bertarung. Tetapi dengan insting bertarung mematikan dari kehidupan masa lalunya, ia yakin bisa membantai mereka. Terlebih lagi, ia sudah terbiasa menghadapi kepungan banyak musuh sekaligus. Satu-satunya masalah hanyalah bocah kecil di sampingnya ini, karena ia benar-benar tidak mungkin membiarkannya mati dimakan monster. Di tengah ketegangan itu, matanya mendadak melebar. Ia merasakan keanehan. Energi mana dalam jumlah sangat besar mengalir di udara. Ia menyadari, energi ini persis seperti di kehidupan lamanya. Dengan tatapan tajam, ia berniat mencoba kekuatannya. Ia pun merentangkan tangan ke depan, dan detik itu juga, kobaran api panas langsung meledak dan menelan habis salah satu monster tersebut. Ini adalah skill elemen api maut andalannya. Meskipun tingkat kerusakannya sama sekali tidak sebanding dengan kekuatannya di dunia sebelumnya, ia menyeringai dingin karena ini sudah lebih dari cukup untuk sekadar menghabisi monster-monster lemah di tempat ini. Hanya dalam sekejap, ia berhasil meratakan mereka. Sang bocah ternganga saking takjubnya melihat kehebatan itu dan berkata, ia tak pernah menyangka pemuda itu memiliki kekuatan bawaan yang luar biasa. Namun tiba-tiba anak itu beranjak pergi, meyakini teori dari internet bahwa mereka harus memastikan monster-monster itu hancur total
agar tak bisa bangkit lagi. Namun gila, itu adalah sebuah kesalahan fatal karena ternyata diam-diam salah satu dari monster berdarah dingin itu masih hidup. Tepat sebelum cakar mematikannya merobek tubuh si anak, sang protagonis melesat cepat dan menahan serangan itu dengan satu tangan, sambil membentak si bocah agar berhenti mempercayai omong kosong dari internet. Suasana kian memanas dan pemuda itu pun langsung meminjam paksa tongkat bocah tersebut. Pasalnya, gerombolan monster bala bantuan kembali berdatangan, melaju dengan kecepatan cahaya. Ia membantai monster-monster itu tanpa ampun dan sekali lagi membuat bocah itu gemetar saking kagumnya, mengira ia adalah hunter elit yang menyamar. Tetapi ironisnya, sang protagonis kita ini sama sekali tidak merasa senang. Ia menghela napas penuh rasa frustrasi karena menyadari bahwa rutinitas mencium bau amis darah monster rupanya belum berakhir. Sepertinya takdir mengutuknya, sehingga ia tak akan pernah bisa bersantai walau sudah kembali ke bumi. Singkat cerita, setelah beberapa menit yang menegangkan, mereka akhirnya berhasil menyusup turun menuju bunker perlindungan di bawah tanah. Tak berselang lama, ibu dari bocah itu langsung berlari panik memeluk putranya. Wanita itu membungkuk penuh rasa bersalah, memohon maaf kepada sang protagonis karena telah merepotkannya di situasi mematikan ini. Namun, alih-alih menenangkan wanita itu, sang protagonis justru mematung karena terkejut. Saat melihat pakaian mahal yang mereka kenakan, ia langsung sadar bahwa anak ini berasal dari keluarga konglomerat. Namun malapetaka belum usai. Tiba-tiba saja sebuah gempa sangat dahsyat mengguncang hebat seluruh bunker tersebut. Seakan itu belum cukup, dinding beton tebal mendadak hancur berkeping-keping ditabrak oleh sesosok monster raksasa. Menyaksikan teror kematian di depan mata, semua pengungsi langsung berlari, panik mencari jalan keluar. Teriakan putus asa terdengar menggema, menyadari bala bantuan hunter masih sangat jauh. Rasa takut mencekik, karena kemungkinan besar takkan ada yang selamat. Jeritan keputusasaan itu justru membuat sang protagonis mendecih kesang. Emosinya mulai tersulut. Ia membatin bahwa kepulangannya ke bumi ini seharusnya menjadi momen penebusan di mana ia bisa menikmati hidup layaknya orang biasa, namun semesta tampaknya tak membiarkan ia beristirahat sedikit pun. Perlahan, ia menatap telapak tangannya sendiri dengan sorot tajam, lalu bertanya pada sang bocah, apa tujuan sebenarnya menjadi seorang hunter? Padahal dengan latar belakang keluarganya yang super kaya raya, hidupnya sudah terjamin dan hal terbaik yang bisa dilakukan keluarganya adalah mengurung diri dengan aman di dalam bunker VIP eksklusif. Namun, dengan tangan mengepam dan air mata tertahan, bocah itu menceritakan bahwa ayahnya tewas dibantai gara-gara monster-monster iblis tersebut. Masa lalu yang kelam pun terungkap saat mereka sedang asyik berlindung di fasilitas paling aman. Sebuah titik erupsi dimensi mendadak pecah tepat di dalam bunker itu, memunculkan malapetaka. Demi melindungi keluarganya, sang ayah rela mengorbankan nyawanya. Rasa kehilangan itu membakar tekadnya, hingga sejak hari berdarah itu, ia bersumpah di atas nyawanya akan menjadi hunter terkuat di dunia. Ia bertekad untuk menyegel seluruh titik dimensi itu selama-lamanya demi membebaskan bumi dari kepunahan. Mendengar sumpah suci dan tekad membara dari anak tersebut, sang protagonis perlahan tersenyum tipis penuh makna. Ia mengakui bahwa mental tangguh anak itu bisa membentuknya jadi pejuang hebat. Tetapi sayangnya, saat ini ia tak akan membiarkan menyelamatkan dunia. Dengan gesit menghindari serangan mematikan monster itu, sang protagonis bersumpah di Allah yang akan melindungi planet ini. Tetapi, semangat membara itu langsung sirna. Perlahan, beberapa hari pun berlalu sejak insiden menegangkan itu. Karena merasa lelah, pemuda tersebut terus mengurung diri di rumah, asyik memainkan semua game yang ada hingga berujung pada game daring. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba sirna. Saat mengecek saldo rekeningnya, ia terkejut setengah mati melihat hanya tersisa 3.000 perak. Ternyata, pemilik tubuh sebelumnya telah
menghamburkan uang pesangon selama setahun penuh. Perusahaan lamanya bangkrut total karena tiba-tiba muncul sebuah gerbang monster yang menghancurkan segalanya. Sambil merasa putus asa memikirkan nasibnya, tiba-tiba layar ponselnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi penting. Ia pun berpikir bahwa ia harus mencobanya. Sementara itu, di markas asosiasi Hunter yang mega, ujian para pemula akan segera dimulai. Salah satu perekrut dengan arogan mengeluh bahwa di era sekarang, asosiasi hanya mencari bakat bawaan semata. Hal ini jelas membuat para awak kanet biasa terlihat sangat lemah dan tak berguna. Tetapi, betapa terkejutnya mereka. Di sana hadir list Hunter peringkat 10 dunia yang datang memantau lulusan terbaik akademi. Ia ingin menilai langsung apakah murid itu benar-benar layak masuk ke guild miliknya. Namun, Les sama sekali tidak peduli pada bakat. Ia hanya ingin melihat insting tempur mematikan. Karena para pemula ini hanya berlatih di akademi yang sangat aman. Ia menyadari bahwa di medan pertempuran, saat menghadapi monster buas, mereka seringkali gemetar ketakutan. Les dengan tajam menyatakan ingin menguji nyali para rekrutan baru itu. Lalu, di arena pertarungan, nama Yoo Chan-hyuk pun diumumkan. Ini adalah identitas wadah baru bagi sang protagonis. Karena putus asa tanpa keahlian lain, ia nekat mengikuti ujian ini demi menjadi seorang hunter. Namun, ia tak berambisi menjadi yang terkuat. Pemuda itu hanya mendambakan kontrak yang menjamin hidupnya dengan tenang. Tanpa membuang waktu, wasit langsung memulai pertandingan. Sang lawan seketika melesat maju. Sambil menyeringai sombong, ia mengejek nasib sial Chan-hyuk, mengklaim dirinya sebagai pengguna tombak terhebat akademi. Ia yakin serangan ini akan mengakhiri segalanya. Tetapi, sungguh mengejutkan. Sang protagonis tiba-tiba lenyap dalam sekejap mata. Tiba-tiba, tinju mematikan menghantam keras perut lawannya. Namun, rasa sakit itu belum usai. Chan-hyuk langsung melepaskan pukulan brutal kerahan, menginjak kakinya agar tidak terpental. Serangan beruntun ini seketika mengakhiri laga. Chan-hyuk merasa sangat kecewa. Tak menyangka standar para calon hunter ternyata sangatlah menyedihkan. Namun, aksi sepihak ini sukses memancing perhatian Les. Wanita itu dengan penasaran langsung mencari latar belakangnya. Ia terkejut mengetahui Chan-hyuk hanyalah pekerja logistik biasa sejak beberapa tahun lalu dan dikenal sebagai pengangguran pemalas. Tetapi, Les sangat terpukau melihat insting bertarung luar biasa itu, padahal pemuda tersebut sama sekali tidak memancarkan mana. Ia terpaksa menyimpulkan bahwa kemenangan mutlak tadi hanyalah keberuntungan konyol semata. Untuk membuktikannya, Les terus mengawasinya. Sementara itu, sang protagonis dengan santai meminta maaf pada lawannya. Ia menjelaskan bahwa ia butuh hasil sempurna demi mendapatkan gaji besar, jadi ia terpaksa menghancurkannya. Satu pukulan itu membuat lawannya pingsan. Pemandangan gila ini memicu Les seketika bangkit dari kursinya. Dengan mata berbinar kegirangan, ia bergumam harus segera menemui seseorang yang penting. Beberapa jam pun berlalu dengan tegang. Sang protagonis membantai setiap lawannya hanya dengan satu serangan fatal, hingga akhirnya tibalah partai puncak melawan Sunja, sang murid jenius akademi. Gadis itu menatapnya dengan tajam, langsung menyadari ketiadaan mana dalam diri pemuda itu. Dengan congkak, ia menuding Chan-hyuk bisa mencapai final murni karena hoki. Namun, keberuntungan itu telah habis. Gadis tersebut dengan marah menolak menahan diri, lalu langsung melepaskan aura petirnya dan melesat secepat kilat. Tetapi, wajahnya berubah syok. Pemuda itu dengan sangat tenang menghindari sambaran maut tersebut. Saat mendarat, Chan-hyuk tersenyum tipis, mengakui gadis itu adalah rintangan terkuatnya hari ini. Namun, ada satu cacat fatal yang harus ia tegaskan. Gadis itu terlalu buta oleh hasrat menyerang. Meski kekuatannya sangat mengerikan, hal itu tidak berguna. Chan-hyuk menjelaskan bahwa manuver agresif barusan hanya akan berhasil jika
Targetnya berdiri kaku. Seperti patung, sebuah kebodohan dalam pertarungan nyata. Kritik ini kontan membuat Sun Jia meledak. Dalam amarah, ia langsung membombardir Chan Hyuk dengan rentetan badai. Namun sekali lagi sang protagonis menari di antara bahaya dengan mudah. Perlahan memangkas jarak. Dan saat berhadapan, ia melepaskan hantaman keras tanpa ampun. Tetapi, penderitaan ini baru permulaan. Pemuda itu langsung menghujani sang gadis dengan combo pukulan brutal yang meremukkan kesombongannya hingga tumbang. Kejadian epik ini kembali membuat seluruh penonton ternganga dalam kekaguman absolut. Dengan begitu, ujian kelayakan pun resmi berakhir dan sang protagonis, pemuda itu keluar sebagai pemenang sejati. Tetapi, tiba-tiba situasi berubah drastis saat sang wasit mengumumkan sebuah kejutan mematikan. Sang juara kini harus berhadapan langsung dengan seorang hunter aktif tingkat atas. Kemudian, di tengah arena berdebu itu, Lisek perlahan muncul. Sambil menatap tajam sang protagonis, gadis itu menantangnya berduel. Ia menyadari bahwa pemuda itu sengaja menahan diri sepanjang turnamen untuk memancing kekuatan aslinya keluar. Ia harus memberikan sebuah ancaman mematikan. Sang protagonis langsung tersenyum tipis. Ia berpikir bahwa wajar saja gadis itu memiliki rasa percaya diri tinggi. Aura mengerikan memancar darinya. Dengan tubuhnya yang belum terlatih ini, pemuda itu sadar ia hampir mustahil menang. Tetapi, tekadnya membara. Ia menolak mundur. Lalu dengan lantang mengumumkan kepada semua orang bahwa ia menerima tantangan gila itu. Sambil menggenggam erat senjatanya, ia siap menunjukkan taringnya. Namun, setelah 30 menit berlalu, keputusasaan mulai melanda. Sang protagonis kehabisan tenaga. Ia menyadari pertahanan Lisek benar-benar mutlak, dan dengan tubuh yang hancur ini, ia takkan bisa menembusnya. Melihat buruannya terengah-engah, Lisek tersenyum puas dan berkata bahwa ia mengharapkan perlawanan lebih. Meski begitu, bertahan setengah jam di hadapannya adalah keajaiban. Tiba-tiba, Lisek melesat maju. Ia berteriak bahwa inilah akhir dari segalanya. Menghadapi tebasan maut itu, sang protagonis merasa terpojok. Karena tak ada pilihan lain, ia harus membangkitkan kemampuan rahasianya. Dalam sekejap mata, pemuda itu berhasil menghindari serangan mematikan tersebut, lalu melompat mundur untuk mencari celah amal. Lisik seketika terbelalak kaget. Jantungnya berdegup kencang karena ia sangat yakin serangannya tak mungkin dihindari. Ia tidak paham sihir macam apa ini. Nyatanya, sang protagonis nekat merapal skill pada dirinya sendiri. Api paradoks mulai berkobar. Itu adalah sihir kuno yang membakar konsep abstrak sebagai bahan bakarnya, dan secara gila, ia membakar rasa lelahnya sendiri. Dengan energi yang meledak, pemuda itu langsung menyerang balik, memaksa Lisek untuk bertahan dalam kepanikan. Gadis itu berkeringat dingin, terkejut melihat kecepatan lawannya yang gila dan kekuatan fisiknya yang melonjak drastis. Lisek bertanya-tanya monster macam apa dia ini. Apalagi saat ia merasakan bagaimana mulai bergejolak hebat di arena. Rahasianya sangat mengerikan. Pemuda itu memakai mana untuk memicu api paradoks. Sementara api itu melahap keletihannya. Energi mana suci justru menyambur deras ke udara, dan ia langsung menyerapnya kembali. Siklus energi tak terbatas tercipta. Dengan aura yang meluap-luap, ini adalah kesempatan emas baginya untuk melancarkan serangan pamungkas. Sambil menyeringai penuh kemenangan, ia menyerang lagi. Tetapi, tragedi pun menyapa. Api miliknya bertingkah seperti api biasa. Ketika tak ada lagi keletihan yang bisa dibakar, kobaran itu perlahan menjadi abu mate, dan akhirnya padam total. Karena seluruh lelahnya telah habis terbakar, skill itu lenyap seketika. Keputusasaan menghantamnya saat ia tumbang ke tanah. Meski kalah, ia telah menciptakan sejarah baru dengan bertahan selama 5 jam. Melawan hunter peringkat 10 dunia. Kekaguman terpancar di mata Lisek. Sambil memberikan sebuah permen manis, ia menyelipkan kartu nama eksklusifnya.
lalu berbisik bahwa pemuda itu bisa menghubunginya kapan saja. Dengan begitu, ujian neraka ini resmi berakhir. Beberapa menit kemudian, sang protagonis asyik mengunyah permen itu. Matanya berbinar senang melihat sistem menampilkan rentetan hadiah. Menggiurkan, karena ia kini resmi menjadi seorang hunter alit. Tetapi tiba-tiba, aura membunuh terasa. Sosok misterius muncul di hadapannya. Merasakan tekanan aura yang sangat mengerikan, pemuda itu langsung waspada. Pria itu tersenyum licik, memperkenalkan dirinya sebagai Seonjan, petinggi guild tak baik. Ia menuntut agar pemuda itu tunduk padanya. Seonjong takjub melihat pertarungan epik tadi dan menjanjikan bahwa di bawah bimbingannya ia pasti akan menjadi legenda. Sang protagonis menatap pria itu tajam. Ia berpikir bahwa tawaran itu memang sangat logis, tetapi ada sosok lain yang lebih menarik hatinya. Sambil menyimpan kartu liset, ia menjawab akan memikirkannya. Pria itu menyeringai dingin, memaklumi keraguan sang pemuda. Namun perlahan, ia melangkah maju dengan niat mengintimidasi, memperingatkan bahwa pilihan ini akan menentukan nyawanya. Mendengar ancaman tersembunyi itu, darah sang protagonis mendidih. Dalam hati ia bersumpah takkan pernah menjadi anjing pesuruh pria itu. Kemudian, ia menghubungi Lisek. Gadis itu memberikan lokasi pertemuan rahasia. Begitu sampai, pemuda itu langsung melapor bahwa ada lintah darat yang mencoba merekrutnya. Wajah Lisek menegang. Ia sadar betul siapa pelakunya. Lalu mendesah bahwa jika bajingan itu sudah mengincarnya, semua guild lain pasti ketakutan setengah mati. Sang protagonis mengerutkan kening, bertanya apakah guild Lisek juga mencium sambil tersenyum manis. Gadis itu membalas bahwa ia tak pernah berniat merekrutnya. Rencana aslinya adalah menjadikan pemuda itu bayangan mereka, bekerja bebas tanpa terikat aturan guild, seperti seorang pemburu independen. Namun ia menjamin bahwa jalan darah ini adalah takdir terbaiknya. Pria sombong tadi pasti hanya menawarkan posisi kroko rendahan, dan itu sangat merendahkan harga dirinya. Karena kebingungan dengan sistem hierarki, pemuda itu meminta penjelasan. Lisek perlahan menerangkan bahwa di dunia hunter, ada 3 kasta absolut, tingkat sampah bernama junior, disusul oleh senior, lalu puncak rantai makanan adalah eksekutif. Jika ia bodoh dan menerima kontrak junior, nasibnya akan terkunci selamanya. Karena itulah, rencana besar Lisek adalah membiarkan pemuda itu bebas meraup. Ia berpikir bahwa dengan meraih lebih banyak ketenaran dan naik rang sendirian, pemuda itu akan menjadi hunter legendaris. Sehingga guild lain terpaksa memohon untuk menjadikannya mitra. Dan di sanalah, guild miliknya mulai beraksi. Sota yang terkejut langsung berkata bahwa rencana itu terdengar meyakinkan. Tetapi, gadis itu menyadari ada satu masalah besar. Tanpa koneksi kuat, sang protagonis tidak akan bisa mendapatkan misi mematikan untuk mengumpulkan pengalaman. Lalu, Lee dengan senyum penuh percaya diri perlahan mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tasnya. Ia menjelaskan alasan ia memberikan misi ini karena 2 tahun lalu, sebuah pulau terpencil tiba-tiba berubah menjadi zona erosi yang mengerikan. Semenjak saat itu, memusnahkan ancaman tersebut terasa sangat putus asa. Oleh karena itu, bersama sepasang Hawakenet, mereka akan pergi membasmi semua monster haus darah. Tetapi, ada satu hal yang tiba-tiba memicu amarah sang protagonis. Karena bayarannya hanyalah $1.500. Merasa nyawanya terancam, pemuda itu langsung menuntut kompensasi yang jauh lebih pantas. Namun, Lee menatap dingin. Jika ia merasa bayarannya kecil, ia harus bertambah kuat dan terkenal terlebih dahulu. Dan dengan cara itu, ia akan meraup kekayaan sejati. Tanpa pilihan lain, sang protagonis dengan pasrah menerima takdirnya. Beberapa jam kemudian, sementara gadis itu berjalan pulang, ia mulai menghubungi Master Guild-nya dengan ekspresi serius. Ia menjelaskan setiap detail mencengangkan tentang sang pemuda dan menyadari bahwa potensi sang protagonis sungguh tak terbatas.
Sang master yang kebingungan langsung bertanya apakah ia sedang melebih-lebihkan. Tetapi ia menegaskan bahwa selama lebih dari 10 tahun menjadi hunter, tak pernah sekalipun ia meremehkan aura mematikan dalam sebuah pertarungan sejati. Lee juga membocorkan bahwa ia memberikan ujian maut, di mana bersama sekelompok elit, mereka akan memusnahkan monster di seluruh penjuru pulau. Sang master memperingatkan dengan ketakutan bahwa bagi seorang pemula, misi ini ibarat bunuh diri. Gadis itu langsung membenarkannya. Karena alasan itulah, ia diam-diam menempatkan bawahan kepercayaannya untuk mengawasi sang pemuda. Merasakan antusiasme yang membara, sang master yang penasaran mulai menanyakan seberapa jauh monster kecil ini bisa berevolusi. Dengan senyum tipis yang menyembunyikan rasa ngeri, Lee perlahan membalas agar sang master tidak tersinggung. Tetapi, jika Chanok terus membangkitkan kekuatannya, pemuda itu pasti bisa menghancurkan sang master dengan sangat mudah. Sementara itu, sang protagonis dengan Sherman memesan perlengkapan tempur untuk bertahan hidup dan senjata paling vitalnya adalah sebuah terombak pembelah angin. Namun, ia juga menyiapkan sepasang ramuan pemulih. Cairan ajaib ini adalah penyambung nyawa bagi para hunter di tengah keputusasaan. Karena mengandung mana murni yang luar biasa padat. Sambil meminumnya, ledakan kekuatan dahsyat akan langsung mengalir dalam sepersekian detik. Saat krisis mematikan melanda, secara harfiah, memanipulasi mana mirip seperti mengisi kendi yang rapuh dengan air kehidupan. Setetes demi setetes, menyerap mana langsung dari udara, berarti menyimpannya perlahan di inti jiwa. Tapa dengan menenggang ramuan sakti itu, siklus lambat tersebut hancur seketika. Namun, karena sang protagonis menggunakan teknik sirkulasi yang menyimpang, ia tidak menyimpan mana itu. Ia menyadari bahwa ia bisa melahap energi atmosfer secara brutal. Keuntungan mutlak dari metode gila ini adalah kapasitas tak terbatas. Saat energi liar merobek urat nadinya, proses regenerasi gila perlahan memperkuat aliran darahnya, mengizinkan tubuhnya menelan lautan mana. Satu-satunya kelemahan fatal saat ini adalah pembuluh darahnya masih terlalu rapuh. Oleh karena itu, ia terpaksa menyiksa dirinya sendiri demi berevolusi menjadi wujud yang lebih kuat. Ia terus meminum ramuan itu untuk memaksa urat nadinya membesar. Waktu berlalu bagai badai, 1 bulan telah usai. Kini mereka tiba di Pulau Incheon. Di sanalah sang protagonis mulai mengamati wajah para hunter lain. Tetapi, matanya membelalak kaget karena Sia ternyata ikut terseret. Gadis itu bersorak senang melihat mereka disatukan dalam kelompok yang sama. Ia merengek memohon agar mereka terus bersama, tetapi dengan ekspresi dingin yang membeku, sang pemuda langsung mengabaikannya. Tiba-tiba, suasana menegang saat sang pemimpin mulai merinci misi mematikan itu. Mengingat ada beban 2 pemula amatir, mereka memutuskan untuk menyisir dari garis terluar. Zona erosi itu sendiri terbagi dari rang 5 hingga 1. Tetapi, ada anomali mengerikan bernama zona tanpa nama, yang dianggap sampah terlemah. Namun jangan salah, semakin mendekati rang 1, monster yang mengintai akan semakin mengancam nyawa. Titik pusaran. Di pulau ini memang tanpa rang. Tetapi, sang pemimpin menyadari bahwa monster itu bisa berevolusi kapan saja. Sehingga ia berteriak menuntut kewaspadaan mutlak. Dengan formasi tempur, mereka perlahan mulai berpencar dalam tim kecil. Tujuan utama di balik invasi berdarah ini adalah memenggal setiap monster yang berani muncul. Sekaligus, mereka harus membumi hanguskan inti erosi itu hingga tak tersisa, dan dengan tekad membara, kaki mereka menginjak tanah beracun pulau itu. Sambil gemetar ketakutan, para hunter mulai merancang strategi. Namun, sang protagonis tiba-tiba menginterupsi. Dengan menatap dingin ke layar ponselnya, ia menunjuk sebuah kuil kuno di puncak gunung beraura kelam. Ia berpikir bahwa dari ketinggian neraka itu, mereka bisa menguasai pandangan seluruh medan perang. Mengingat pertempuran ini akan memakan waktu, benteng itu sangat sempurna sebagai markas pertahanan.
Tetapi, ide briliannya disambut dengan tatapan meremehkan. Karena ia hanya kecoa pemula di mata mereka, para veteran itu dengan marah menolak. Mendengar sarannya. Untuk menghindari konflik bodang, sang pemuda mendengus pasrah dan menyarankan pilihan logis, mereka harus berpisah menjadi unit tertempur kecil. Sebuah keputusan yang akhirnya mereka ambil tanpa pikir panjang. Sementara bayangan mereka mulai merayap mendekati kuil kuno tersebut, Sia berbisik bahwa sang haja pasti membuntutinya. Tetapi, matanya memicing curiga membedah identitas sang pria asing. Ia menyadari bahwa pria itu memancarkan aura luar biasa mematikan. Namun misteri kekuatannya masih tertutup rapat. Dihantui rasa penasaran yang meledak, ia langsung menanyakan nama dan motif pria itu bergabung. Sosok misterius itu perlahan. Gadis itu bernama Vinnen. Hatinya diselimuti rasa cemas, karena ini misi pertamanya, ia takut kedua rekan pemulanya akan terluka parah. Tetapi, tiba-tiba sang protagonis menghentikan mereka. Sambil memberi isyarat diam, mereka perlahan mengintip ke depan. Mata mereka terbelalak ngeri menyadari ada puluhan monster mengerikan. Melihat ini, Minja gemetar ketakutan dan menyarankan mundur karena jumlahnya mencapai 50. Namun pemuda itu tetap tenang, lalu menanyakan, apa kemampuan bawaannya? Dengan ragu, Minja menjawab ia bisa menciptakan bola api. Sambil bertanya panik, apakah ia berniat melawan kawanan buas itu? Terkejut melihat sang protagonis dan Vina setuju. Minja langsung berseru marah bahwa mereka melakukan tindakan bunuh diri. Ini 50 monster melawan 3 manusia. Selain perbedaan kekuatan yang gila, kemampuan tempur mereka pun belum matang. Dengan putus asa, ia memohon agar mereka menyewa bantuan para pemburu lainnya. Tetapi sang protagonis memotongnya. Ia menyadari bahwa bantuan takkan sempat karena tim lain menuju pusat pulau, sementara sisanya memencar ke 3 arah menyusuri pantai. Jika mereka menunggu terlalu lama, monster-monster itu perlahan akan menyebar luas dan memicu pertumpahan darah mematikan di seluruh wilayah. Ada alasan lain mengapa ia menolak mundur. Akibat keributan kecil tadi, tim lain pasti terlalu angkuh untuk mendengarkan peringatan mereka. Karena itulah, sang protagonis mulai merancang strategi. Ia memutuskan serangan pembuka harus dilakukan Minja. Ledakan apinya akan menjadi pengalih perhatian sempurna agar mereka berdua bisa membantai sisa musuh tanpa ampun. Tiba-tiba, Minja melepaskan serangannya. Ledakan dahsyat langsung menghancurkan banyak monster buas itu. Tanpa membuang detik berharga, yang lain melesat maju. Sang protagonis yang sudah bersiap dengan kecepatan kilat mulai membantai monster itu satu persatu. Rencana mereka adalah bertahan hidup sampai Minja selesai merapal bola api raksasa lagi. Tetapi karena gelombang musuh terlalu mengerikan, pemuda itu bertugas menebas siapapun yang berani mendekat. Ia melindunginya dengan sukses. Lalu dalam sekejap, Minja melepaskan bola api raksasa yang membakar segalanya. Sang protagonis langsung menghabisi sisanya. Tetapi, di tengah kemenangan ini, suasana kembali tegang. Dari belakang, Minja tiba-tiba menodongkan senjata padanya. Terkejut, ia menyadari ini bukan ancaman, melainkan pistol khusus penembak chip mikro ke mayat monster. Merasa penasaran, sang protagonis langsung bertanya apa tujuannya. Minja tersenyum melicin. Ia berpikir bahwa dengan chip ini, tim penyelamat akan lebih efisien saat mengevakuasi semua material berharga. Dengan begitu, mereka bisa dengan mudah mengekstraksi inti sihirnya. Saat semua itu terjual mahal, ia akan mendapat komisi yang luar biasa besar. Pemuda itu bertanya, apakah tim penjemput bisa dipercaya? Minjai menjawab ada yang baik dan buruk. Namun tiba-tiba, bumi bergetar. Seekor monster raksasa muncul dengan aura mana mengerikan. Wajah sang protagonis menegan, ia sadar ini pasti sang raja monster. Lalu, ia membentak agar rekan-rekannya menjauh. Mendengar hal itu, Minja marah dan memaksa mereka harus menyerang bersama lagi. Tetapi pemuda itu menatap tajam, mengancam,
Jika mereka bergerak, mereka hanya akan pulang sebagai mayat dalam kantong. Demi keselamatan mereka, ia akan menghadapi monster itu sendirian. Ia menyadari bahwa melawan makhluk ini, ia harus membangkitkan api suci miliknya dan tidak ingin ada yang terbakar olehnya. Pertempuran mematikan pun dimulai. Dengan panik, Minjal bertanya pada Vena, apakah pemuda itu bisa bertahan? Karena sejak tadi, ia hanya terus melompat menghindari kematian tanpa bisa mendaratkan satu serangan pun. Gadis itu setuju, tetapi ia menyadari keanehan lain. Sang Raja Monster juga gagal mengenai targetnya, seolah sang protagonis sedang bermain-main dengan takdirnya. Kemudian, saat diperhatikan lebih jeli, gerakan monster itu perlahan melemah. Tiba-tiba, sebuah aksi gila terjadi. Sang protagonis melempar tombaknya tinggi ke angkasa. Monster itu menerkamnya dengan ganas, namun ia berdiri tegak tanpa rasa takut. Detik itu juga, tombaknya meluncur bagai meteor menembus tengkorak sang monster. Mereka terdiam, rahang mereka jatuh melihat keajaiban ini. Padahal, ia tampak terdesak tadi, tetapi dalam sekejap keadaan berbalik. Minja merinding dan bertanya-tanya, apakah ia sungguh seorang pemula? Sambil mencabut tombaknya, pemuda itu merasakan apinya bergejolak, tetapi mayat buas itu masih sempat berkedut. Dengan keringat dingin, ia bertanya pada Minja, apakah normal menemukan monster sekuat ini? Minja menelan ludah ketakutan. Ia baru menyadari bahwa makhluk mengerikan barusan masuk kategori ancaman peringkat 3. Ini adalah bencana fatal bagi intelijen Guild. Fakta mematikan yang mereka temukan adalah titik erosi dimensi telah berevolusi menjadi peringkat 3. Rasa putus asa menjalar. Minjal berteriak histeria, jurang kekuatan antara zona tanpa peringkat dan peringkat 3 sangatlah jauh. Mereka harus segera kabur. Nasib yang lain, karena jika ini terus berlanjut, jumlah pemburu yang selamat dari neraka ini adalah non, tetapi sang protagonis menolak keras. Ia menyadari bahwa dirinya punya batasan mematikan dan tidak bisa terus menjadi pahlawan yang menyelamatkan semua orang hanya karena diminta. Ia berpikir bahwa misi utama mereka bukanlah misi penyelamatan yang naif, melainkan menghancurkan titik erosi mutlak, dan mereka harus fokus pada hal itu. Mendengar ini, Senja terkejut dan merasa kata-katanya terlalu dingin. Ia langsung bertanya, bagaimana perasaan pemuda itu jika berada di posisi putus asa mereka? Pemuda itu dengan tenang membalas bahwa ia tak perlu bersimpati dengan pemburu lain. Karena jika mereka lengah, mereka hanya akan menjemput kematian yang sia-sia. Lalu, tanpa banyak bicara, mereka langsung bergerak cepat menuju jantung pulau, di mana kegelapan perlahan menyelimuti. Mereka tiba di sebuah kuil tua, dan setelah memastikan tempat itu kosong melompong, mereka mulai menatap waspada ke arah ufuk yang dipenuhi cahaya menyilaukan. Sementara para pemburu lain sedang beristirahat dengan tenang, dengan perasaan waspada akan ancaman zona yang bisa naik tingkat tiba-tiba. Ia langsung mengirim peringatan darurat agar semua orang mematikan cahaya. Ia menyadari bahwa kecerobohan ini bisa memancing monster mematikan. Kemudian, mereka mulai merancang strategi gila di mana jika sang protagonis menghancurkan inti ROSA itu, area mematikan ini akan langsung runtuh bersama seluruh monsternya. Dengan menyadari bahwa eksekusi ini akan sangat afisi jika ia bergerak sendirian, sang protagonis dengan mantap mengambil keputusan. Jadi, ketika semua orang terlelap dalam tidur yang dalam, ia perlahan meletakkan artefak pendeteksi monster. Dan tanpa membuang sedetik pun, pemuda itu langsung melesat secepat kilat. Tetapi, saat angin menerpa wajahnya, ia menyadari bahwa seekor monster buas mengintainya dari bayangan. Sementara itu, di pusat pemantauan, kepanikan meledak. Mereka ketakutan melihat kemunculan monster raksasa yang dengan kejam telah membantai dua kelompok elit pemburu, tetapi tepat di ambang keputusasaan. Mereka tiba-tiba menerima sinyal darurat dari salah satu pemburu, yaitu sang protagonis. Dengan panik,
Mereka langsung mengarahkan drone padanya. Namun sayang, sang pemuda yang sedang menahan amarah tidak memberikan sapaan hangat. Ia marah karena kecerobohan luar biasa pihak pemantau membuat para pemburu terjebak di neraka ini. Sambil berlari, ia menyindir bahwa mereka yang hanya berlindung dengan aman di balik layar monitor, sama sekali tidak mempertaruhkan nyawa. Dengan tatapan membunuh, ia berjanji setelah keluar nanti, ia akan menghancurkan wajah mereka seperti titik erosi. Tetapi untuk sekarang, ia harus terus berlari karena ia baru saja meledakkan api hitamnya pada monster itu untuk menguras tenaganya. Anehnya, monster itu tetap mengejarnya dengan gila. Sang protagonis mengertakkan gigi, menyadari bahwa ia dalam bahaya karena sisa mananya mulai mengering perlahan. Ia berpikir bahwa ia harus menuju sumber mana pekat. Beruntun, ia berhasil menemukannya, tetapi itu adalah gerbang kematian yang langsung menuju inti dimensi. Tanpa ragu sedetik pun, ia menerobos masuk karena ingin membuktikan sebuah teori dan melihat aksi bunuh diri ini, para staf di pusat pemantau langsung terbelalak kaget setengah mati. Pemuda itu adalah manusia pertama yang berani masuk langsung ke rahang portal dimensi. Dan di balik sana, sang protagonis disambut pemandangan surga yang jauh lebih indah dari pulau berdarah itu. Tetapi itu bukan segalanya. Tiba-tiba, monster buas yang mengejarnya ikut menerobos masuk. Tanpa ampun, pemuda itu langsung mengaktifkan kobaran apinya, dan monster itu lenyap menjadi abu tak tersisa. Ia menyadari bahwa dimensi aneh ini menyimpan lautan mana yang luar biasa padat. Dengan rakus, ia mulai menyerap seluruh energi murni itu. Pada detik itu juga, sensasi magis mengalir. Pembuluh darahnya seketika melebar secara drastis, ototnya menegang, dan kapasitas tubuhnya meledak untuk mengendalikan aura yang tak terbatas. Peningkatan kekuatan dewa ini datang di saat yang tepat. Karena tiba-tiba, 5 monster raksasa penghancur dunia muncul mengepungnya. Tetapi, meskipun perbedaan jumlah yang sangat gila ini terlihat mustahil, pemuda itu tidak merasakan ketakutan sedikit pun. Dalam sekejap, ia melepaskan tebasan aura mematikan yang langsung menyapu bersih mereka semua. Namun, sambil melihat debu yang berterbangan, ia mendecak kesal karena kekuatan ini masih belum sebanding dengan kejayaannya di masa lalu. Kini, ia harus segera memburu inti dimensi itu untuk melenyapkan neraka ini. Tetapi tiba-tiba, hawa membunuh yang sangat pekat muncul tepat di punggungnya. Dan dengan refleks kilat dewa, ia melompat menghindar. Saat menoleh, matanya melebar melihat wujud iblis yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya. Itulah wujud asli penjaga inti. Seekor monster bencana tingkat 3. Ia menyadari bahwa selama iblis ini bernapas, kutukan ilusi ini akan terus mengurung mereka. Tetapi, dengan aura dewanya yang baru bangkit, sang protagonis langsung menerjang maju tanpa rasa gentar. Sang monster berhasil menangkis, namun monster itu terkejut. Tiba-tiba, 2 pukulan aura bayangan muncul dari ketiadaan. Kebingungan fatal ini membuat sang iblis menurunkan kewaspadaannya, dan secara instan, hantaman destruktif menembus dada sang monster. Teknik mematikan ini berasal dari rahasia absolut milik pemuda itu, di mana ia mampu menciptakan ilusi tempur dari mana murni. Setiap kali ia menyerang, bayangan itu langsung terwujud seketika untuk mengambil posisi dan meluncurkan 4 serangan combo beruntun. Lewat celah maut itulah, ia berhasil menyarangkan pukulan telak. Lalu, sambil menghindari sabetan marah sang monster, ia tersenyum sinis. Kemenangan sudah di depan mata. Karena ilusi bayangannya kembali melepaskan 4 tebasan beruntun yang menghujam tepat di jantung pertahanan monster. Iblis raksasa itu akhirnya hancur lebur berkeping-keping. Dengan kemenangan epik inilah, ia sukses menghancurkan rantai kutukan titik erosi. Sementara itu, di pusat pemantauan dunia luar, laporan kematian yang mengerikan terus membanjiri layar. Dan gelombang keputusasaan mencekik mereka karena zona merah mulai meluas secara brutal, tanpa ada pemburu yang bisa menahannya. Tetapi, pada detik paling kritis itu,
Layar utama berkedip terang. Pesan dari sang protagonis muncul, mengumumkan bahwa ia baru saja memusnahkan inti dari titik erosi. Tetapi kabar gila ini langsung membuat semua orang terkejut setengah mati. Mereka tidak habis pikir bagaimana seorang pemula bisa menghabisi monster tingkat 3. Kemudian beberapa jam berlalu. Sebuah kamp kecil mulai didirikan dengan cepat untuk mengobati para hunter yang sedang putus asa karena luka parah. Sambil menahan rasa sakit, saat sang protagonis tiba, semua mata langsung menatapnya dengan rasa tidak percaya. Mereka sangat terkejut melihat pemuda amatir ini berhasil membersihkan titik erosi tingkat 3 sendirian. Meskipun Sai Minja juga ada di sana. Kemudian Minja langsung berkata kepada sang protagonis bahwa ia sangat terkejut membaca pesannya. Ia lalu bertanya, mengapa pemuda itu nekat pergi sendirian? Sang protagonis, yang hanya ingin menjaga image-nya, mulai berbohong. Ia menyadari bahwa jika ia bilang melihat para hunter dalam bahaya maut, kakinya tiba-tiba bergerak sendiri. Dengan niat menekan jumlah korban jiwa, ia tidak punya pilihan selain langsung bertindak dengan kekuatannya. Tetapi, kepala pengawas tiba-tiba muncul memecah ketegangan. Ia menyampaikan pesan bahwa wali kota pulau ini ingin menemuinya segera. Dengan cepat, pemuda itu langsung dibawa ke sebuah mansion raksasa yang megah. Perlahan ia melangkah masuk dan sang wali kota menyambutnya. Dengan senyum lebar, ia mengaku sangat senang mendengar pencapaian gila itu. Ia tahu betul bahwa ini adalah misi pertama sang protagonis, dan ia terkejut melihat kehebatan luar biasa tersebut. Tetapi, sang wali kota juga perlahan menjelaskan bahwa hal ini akan membawa keuntungan masif bagi negara. Mengingat pulau ini adalah titik krusial untuk bisa terhubung dengan negara-negara lain. Dan sekarang ancamannya sudah musnah. Uang pasti akan mengalir deras. Sambil mendengarkan, sang protagonis mulai menyadari arah pembicaraan ini. Ia seketika mengingat percakapannya dengan sang kepala pengawas. Waktu itu, pria tersebut dengan penasaran bertanya, mengapa pemuda itu memilih menjadi seorang hunter. Sang protagonis langsung menjawab dengan nada sinis, mengatakan bahwa saat sebuah saluran pembuangan tersumbat, meski semua orang merasa jijik, harus ada yang membersihkan kotoran itu. Tetapi, sang pengawas membalas bahwa mulai saat ini, pemuda itu akan meledak ketenarannya. Hal itu pasti memancing banyak perusahaan raksasa yang rakut untuk memintanya menjadi sponsor berbagai macam produk mereka. Tetapi, menyadari nada suara yang penuh ketakutan itu, sang protagonis langsung bertanya, apakah pria itu memintanya agar tidak menghancurkan masa depannya sendiri. Pengawas itu dengan jujur mengaku sangat cemas, karena ia melihat banyak hunter berbakat luar biasa yang mabuk oleh harta dan popularitas, hingga akhirnya mereka hancur dalam keputusasaan. Dan kembali ke masa sekarang, melihat bagaimana sang wali kota bertingkah mencurigakan, sang protagonis langsung mendesah, apa tujuan aslinya? Wali kota itu perlahan tersenyum dan berjanji akan memberikan semua dukungan tanpa batas. Tetapi sebagai bayarannya, pemuda itu harus membantunya mencuci citra buruknya. Karena dalam waktu sekitar 2 bulan, pemilihan wali kota baru akan dimulai. Sang wali kota menyadari bahwa reputasinya sedang hancur lebur di mata warga. Tetapi, dengan kehadiran pemuda itu, ia ingin menawarkan kesepakatan licik. Menjadi seorang pemula yang sukses memusnahkan sebuah titik erosi tingkat 3, pesonanya pasti akan menarik perhatian banyak konglomerat dunia. Lalu, jika ia mau menerima perjanjian ini, sang wali kota akan menjadikannya model utama untuk merek kopi raksasa internasional. Ia bahkan berani menjamin selama 10 tahun ke depan, pemuda itu tidak perlu bersusah payah bekerja lagi. Tetapi, dengan tatapan tajam dan aura mematikan, sang protagonis menolak mentah-mentah. Ia mengaku tidak tertarik sama sekali. Ia berpikir bahwa seiring meroketnya ketenarannya, tawaran yang jauh lebih gila dari ini pasti akan segera datang menghampirinya. Dengan senyum dingin, ia langsung pergi meninggalkan wali kota itu. Tetapi setelah kejadian ini,
situasi justru semakin tidak terkendali. Karena setiap bulan, majalah Hunter Global akan mengumumkan daftar nama 10 hunter paling berpengaruh di seluruh dunia. Biasanya, peringkat ini hanya diisi oleh 4 hunter elit Korea yang membosankan. Tetapi, kali ini, sebuah kejutan luar biasa terjadi. Sang protagonis kita secara mengejutkan langsung dinobatkan sebagai peringkat nomor 1 di seluruh dunia. Ia menyadari bahwa bagi seorang hunter dengan pengalaman 3 tahun, membersihkan titik erosi tingkat 3 bukanlah hal yang sulit. Tetapi, bagi seorang pemula yang baru menjalani misi perdananya, potensi gila ini membuktikan ia akan menciptakan sejarah epik di masa depan. Karena itu, sang protagonis langsung diundang ke konferensi pers raksasa. Para wartawan pun mulai menanyakan, apa motivasi tersembunyinya menjadi seorang hunter hebat? Dan apa pekerjaan masa lalunya sebelum ia bangkit menjadi sekuat ini? Tetapi, sang protagonis dengan tenang tersenyum. Ia menyatakan bahwa daripada memberikan pidato kosong, ia hanya akan membuktikannya lewat hasil nyata. Kemudian, setelah momen epik itu, Presiden Asosiasi Korea langsung membawanya naik helikopter khusus untuk melakukan sebuah tur singkat. Saat melintasi sebuah kota terdekat, pemandangan mengerikan terlihat di bawah sana. Ada sebuah kawah raksasa yang sangat mencekam. Sang presiden dengan wajah muram menjelaskan bahwa di seluruh dunia, ada total 8 titik erosi raksasa yang mematikan. Dan yang sedang ia lihat adalah salah satunya. Saat ini hanya serikat elit yang berani mencoba membersihkannya. Tetapi, terlepas dari bencana mengerikan yang dibawa oleh gerbang neraka itu, manusia berhasil memanen kemajuan teknologi tingkat tinggi. Sebagai bukti nyata, helikopter mutakhir yang sedang mereka tumpangi saat ini telah diperkuat dengan energi mana. Hal ini membuat mesinnya kedap suara agar tidak memancing kemarahan monster yang ganas. Sang protagonis diam-diam berpikir, untung saja ia mendapat informasi krusial ini secara gratis. Tetapi ia merasakan bahwa ada. Pemuda itu langsung merasakan firasat aneh. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari kebenaran saat sang presiden tiba-tiba memberitahunya bahwa Sion menuntut lokasi rumahnya. Pria itu marah karena undangan emas untuk bergabung dengan guildnya diabaikan begitu saja hingga detik ini. Sang protagonis sama sekali tidak memberikan jawaban. Tetapi, perlindungan ini memiliki harga mahal. Sambil menyerahkan sebuah dokumen, sang presiden berkata, ada kargo penting yang harus ia lindungi. Area erupsi sialan itu sangat menyulitkan transportasi barang-barang kebutuhan pokok yang mendesak. Namun, pemuda itu langsung terkejut. Saat membaca dokumen itu, ia menyadari bahwa daftarnya hanya berisi deretan jam tangan, super mewah, anggur berkualitas tinggi, hingga mobil sport mahal. Dengan kening berkerut, ia bertanya, apakah ini benar-benar barang kebutuhan pokok? Sang presiden tersenyum sinis dan menjawab bahwa suka atau tidak, barang mewah inilah yang menggerakkan seluruh roda ekonomi negara. Ia mengingatkan bahwa meskipun banyak negara besar telah hancur lebur akibat titik erosi mematikan itu, tetapi hal tersebut sama sekali tidak membuat hubungan internasional menjadi tidak penting. Sebagai hukuman, karena telah menyembunyikan informasi, Presiden ingin agar sang protagonis segera membereskan misi kotor ini. Mendengar omong kosong itu, pemuda kita langsung menolaknya mentah-mentah. Tiba-tiba, Presiden menatapnya tajam dengan aura mengancam yang pekat. Ia memperingatkan bahwa pemerintah Korea ikut campur dalam bayang-bayang. Dan jika ia ingin mencapai puncak, sangat bodoh untuk mencari masalah dengan Master Guild Hunter terkuat. Sang protagonis menyadari bahwa negosiasi ini sudah menemui jalan buntu. Tanpa ragu, ia langsung melompat keluar dari pesawat. Setelah mengudara selama beberapa jam, ia akhirnya mendarat di sebuah pelabuhan. Ia mulai mengeluh dengan frustrasi. Pemuda itu berpikir bahwa karena sang presiden bukan lagi sekutunya, maka satu-satunya jalan keluar agar tidak diinjak-injak oleh orang lain adalah dengan menjadi sangat kuat secepat mungkin. Kemudian,
ia langsung memburu misi berikutnya. Karena ia merasakan badai konflik yang mengerikan akan segera datang. Beberapa hari pun berlalu, hingga ia secara kebetulan menemukan sebuah misi yang memacu adrenalin. 10 hari yang lalu, sekelompok hunter berlayar ke lautan lepas untuk memulai ekspedisi perburuan udang. Tetapi, sebuah tragedi mengerikan terjadi hari itu. Tiba-tiba, kawanan monster buas yang menjajah pulau terdekat muncul dari kedalaman lautan yang gelap dan menculik seluruh kru kapal. Hanya satu orang yang berhasil selamat dengan penuh luka dan ia langsung berteriak bahwa rekan-rekannya masih hidup. Namun, tempat itu dipenuhi monster mutan mematikan. Misi utamanya adalah menghancurkan titik erosi ini sepenuhnya dan menyelamatkan para sandera yang putus asa. Sambil menganalisis data tersebut, pemuda itu tersenyum puas karena tawaran ini terdengar sangat menggiurkan. Apalagi bayarannya mencapai hampir $40.000. Jika ia membantai mereka sendirian, ia tidak perlu membagi harta karun itu dengan siapapun. Terlebih lagi, kesuksesan misi gila ini akan membuat reputasinya meroket tajam. Tetapi ia menyadari sebuah ancaman fatal. Saat ini tubuhnya memang sudah ditempa cukup kuat untuk menghancurkan monster tingkat 3, yang jika dibandingkan dengan persenjataan militer manusia setara dengan sebuah tank raksasa penghancur. Namun, ada jurang kekuatan absolut saat berhadapan dengan monster tingkat 2, yang kekuatannya murni dianggap sebagai bencana alam berjalan. Dan untuk tingkat 1, perbedaannya benar-benar layaknya langit dan bumi. Untuk bisa menumbangkan satu saja monster tingkat itu, dibutuhkan seluruh hunter elit kelas S dari satu negara penuh. Dan gilanya lagi, kekuatan sebesar itu pun belum menjamin kemenangan mutlak. Ia berpikir bahwa api paradoks miliknya bisa dengan mudah membumi hanguskan monster tingkat 3, tetapi ia mulai ragu saat menghadapi monster tingkat 2. Oleh karena itu, ia harus mencari partner bertarung secepatnya. Sayangnya, tidak ada satu orang pun yang cukup berani untuk masuk ke zona kematian itu hanya berdua. Namun, setelah merenung sejenak, sebuah senyuman muncul saat ia teringat pada seseorang yang sangat tepat. Keesokan harinya pun tiba. Saat ia berdiri menatap ombak lautan, di belakangnya sudah berdiri sang pendamping. Gadis itu adalah Sanju. Dengan raut wajah serius, gadis itu bertanya, apakah medan pertempuran sudah dekat? Sang protagonis mengecek radar dan menjawab bahwa jarak ke Pulau Iblis itu sudah sangat dekat. Tetapi, mata Sanja justru tertuju pada hal lain. Ia melihat pelindung bahu edisi terbatas yang memancarkan aura pertahanan tingkat tinggi milik pemuda itu. Lalu bertanya dari mana ia mendapatkannya. Sang pemuda dengan santai membalas bahwa item langka itu adalah bonus hadiah dari kontrak sponsor barunya. Mendengar itu, Sanja merasa sangat iri karena ia tidak mendapat apapun. Tiba-tiba, dengan senyum yang sedikit angkuh, joget menatapnya remet. Lagi pula, pemuda itu kini adalah seorang bintang supernova yang namanya berhasil menarik perhatian guild-guild raksasa. Dan meski tidak pernah menginjakkan kaki di Akademi Hunter, ia sanggup menghancurkan Sanja hanya dalam satu pertarungan telak. Dengan dingin joget berkata, jika gadis itu tidak terima, ia hanya perlu menjadi jauh lebih kuat. Meskipun kata-kata itu terasa menusuk, Sanja dengan pasrah menyadari kebenaran pahit itu. Kilas balik beberapa hari yang lalu, saat Sanja sedang berlatih hingga berkeringat darah, ia menerima panggilan dari sang protagonis yang mengundangnya ke zona kematian ini. Alasannya jelas, karena tepat sebelum misi mereka sebelumnya dimulai, gadis itu sudah memohon dengan tekad membara untuk belajar bela diri darinya. Menggunakan ambisi itu sebagai senjata negosiasi, pemuda itu menegaskan bahwa jika Sanja ingin ikut bertarung, ia akan melatihnya habis-habisan hingga kekuatannya berlipat ganda menjadi 10 kali lipat lebih mengerikan dari sekarang. Sebuah tawaran iblis yang sangat ia butuhkan. Jauh di lubuk hatinya, Sanja menyimpan amarah dendam yang membara. Dan untuk menebas musuhnya ia harus berevolusi menjadi puncak kekuatan mutlak.
Bahkan jika itu berarti ia harus merangkak ke dasar neraka sekalipun, ia siap. Tiba-tiba, di momen yang menegangkan itu, alarm darurat kapal mendadak berteriak memecah keheningan. Kru kapal dengan panik melaporkan bahwa radar mendeteksi 5 kapal raksasa misterius yang sedang melaju kencang, meluncur lurus ke arah mereka. Namun demi melindungi nyawa para kru kapal, pemuda itu memerintahkan untuk mencari cara lain agar bisa mendekat. Tapi dengan nada mengejek, Seonja mulai menertawakannya, menyadari bahwa sang protagonis yang tak pernah mengenyam pendidikan akademi rupanya melewatkan satu teknik dasar, yaitu berjalan di atas air. Tetapi, kesombongan gadis itu langsung hancur karena pada akhirnya, ia tetap harus menggendong sang protagonis. Sambil membelah ombak mendekati musuh, pemuda itu dengan tenang menginstruksikan agar gadis itu menghabisi kapal di depan. Ia menyadari bahwa ada orang mana yang sangat mengerikan bergejolak dari kapal di barisan belakang, pertanda adanya monster yang jauh lebih mematikan. Kemudian, perlahan mereka mulai menyusup mendekat. Namun betapa terkejutnya mereka saat melihat wujud manusia di atas geladak kapal itu. Sambil melompat ke udara, sang protagonis dengan cemas memperingatkan bahwa makhluk-makhluk itu adalah monster mengerikan. Setelah mendarat dengan gaya pahlawan super yang epik, pemuda itu langsung menceramahinya agar tidak mengulangi gaya bodoh itu, karena hanya akan menghancurkan lututnya sendiri. Parahnya lagi, aksi pamer gadis itu telah memancing amarah puluhan monster. Tetapi tanpa rasa takut, pemuda itu langsung menerjang ganas dan mencabik-cabik beberapa monster. Setelah menganalisis kelemahan musuh rendahan itu, ia berpikir bahwa ini adalah samsak latihan yang sempurna untuk Seonja. Namun belum sempat ia membuka mulut, gadis itu tiba-tiba melesat secepat kilat. Walau berhasil menebas banyak monster, sang protagonis dengan tegas mengkritik aliran mana gadis itu yang sangat berantakan. Ia menyadari bahwa di medan perang seburuk ini, kelelahan adalah kematian. Dan untuk bisa bertahan melawan gelombang pasukan musuh yang tak ada habisnya, Seonja harus menguasai aliran mananya. Sementara darah monster terus memuncrat, gadis itu mulai fokus menstabilkan mananya. Meskipun sang protagonis terus meneriakinya karena masih membuang-buang energi, dan meskipun rasa frustrasi mulai membakar batinnya, Seonja menelan harga dirinya dan mematuhi instruksi pemuda itu hingga akhirnya ia berhasil mengalirkan mana dengan sangat presisi, lalu menebas habis seluruh monster dalam satu kedipan mata. Namun, jantung gadis itu langsung berdegup kencang karena terkejut melihat sang protagonis telah membumi hanguskan 4 kapal lainnya sendirian. Menyadari bahwa jurang kekuatan di antara mereka berdua terlalu mustahil, ia dengan putus asa meminta maaf atas kesombongannya. Dengan tekad bulat, ia berjanji akan mematuhi 100% setiap perintah pemuda itu. Jang Seo tersenyum tenang dan berkata bahwa itu bukanlah masalah, karena sebenarnya di luar sana banyak orang bodoh yang tak mau mendengarkan. Tiba-tiba, dengan wajah memarah, gadis itu mengaku bahwa ini adalah pertama kalinya ia tunduk pada perintah orang lain. Pernyataan ini jelas membuat sang protagonis kebingungan. Ia bertanya, apakah pihak akademi sama sekali tidak mengajarinya dasar-dasar pertarungan? Tetapi dengan senyum getir, Seonja menjelaskan bahwa para instruktur menolak mengajarinya. Ia belajar terlalu cepat dan karena para guru merasa harga diri mereka terinjak-injak oleh seorang bocah kecil, mereka menelantarkannya. Mendengar kisah sedih itu, Jang Seo langsung menegaskan bahwa dengan bimbingannya, ia jamin gadis itu akan melampaui kekuatannya di masa depan. Namun dengan tatapan tajam dan penuh ambisi, gadis itu membalas bahwa takdir itu sudah pasti. Karena sepanjang hidupnya, ia selalu berhasil meludahi kesombongan guru-gurunya. Jawaban arogan itu sejenak membuat pemuda kita terdiam kehabisan kata-kata. Kemudian dengan seringai menantang, Jang Seo berkata bahwa kali ini kisahnya akan berbeda karena ia akan memastikan gadis itu takkan pernah bisa melampaui bayang-bayangnya. Lalu, setelah berjam-jam membelah lautan,
Mereka akhirnya menginjakan kaki di pulau kutukan itu, di mana mereka langsung ditinggalkan oleh seluruh kru kapal yang ketakutan. Tetapi tanpa rasa putus asa, mereka berdua mulai meracik strategi pertumpahan darah karena berdasarkan informasi dari nelayan yang lolos dari maut, seluruh tawanan disekap di dalam sebuah kuil suci. Dan karena ada dua kuil kembar di pulau ini, mereka memutuskan untuk menyerbu kuil yang paling dekat. Tetapi sebuah masalah fatal mengadang. Menurut informasi pria itu ada total 15 sandera. Dan pasti ada sepasang dari mereka yang dalam kondisi sekarat. Oleh karena itu, mereka harus memutar otak mencari cara menyelamatkan semuanya sekaligus. Tetapi, ada firasat buruk yang terus menghantui pikiran sang protagonis. Ia menyadari bahwa sejak menginjakan kaki di tempat ini, aura mana yang sangat mengerikan terus merayap di kulitnya. Itu berarti, ada eksistensi monster level bencana yang tertidur di tempat itu, memaksa mereka bersiaga penuh. Tiba-tiba, saat melirik ke samping ia menemukan sebuah mobil van berkarat, lalu bertanya, apakah Seonja bisa menyetir? Tanpa basa-basi gadis itu langsung memutar kuncinya. Tetapi sepanjang jalan, pemuda itu terus berteriak marah. Karena gadis gila itu sama sekali tak pernah menginjak rem. Di saat yang sama, mimpi buruk lain muncul, ratusan monster buas tengah mengejar tepat di belakang mereka. Tanpa membuang waktu, sang protagonis langsung melompat gagar ke atap mobil. Dengan kilatan maut, ia mulai melemparkan tombaknya yang telah diikat tali baja sehingga bisa ditarik kembali dalam sekejap. Meskipun tebasan brutal itu terjadi, kawanan monster lain tetap melompat lapar ke arah mereka. Tetapi tepat sebelum pemuda itu melepaskan serangan kedua, Seonja menginjak pedal gas dalam-dalam. Dan mobil itu langsung melesat membelah angin seperti peluru. Dalam sekejap mata mereka telah tiba di depan kuil berdarah itu. Sang protagonis pun tak tinggal diam. Ia langsung memusatkan energi dan meledakkan api paradoks miliknya, membakar habis seluruh lautan monster itu menjadi abu. Sementara itu, Seonja dengan sigap berhasil menemukan semua sandera yang gemetar ketakutan. Setelah memperkenalkan diri sebagai pemburu yang datang untuk menyelamatkan mereka, tiba-tiba salah satu tawanan bergetar hebat dengan raut wajah putus asa. Lalu menjerit histeris menyuruh mereka lari, dan ternyata tepat di belakang bayangan gadis itu, sesosok monster mengerikan berwujud samurai telah mengangkat pedangnya. Tetapi sedetik sebelum bilah itu menebasnya, sang protagonis langsung menahan. Setelah menahan benturan keras itu, Arya berteriak menyuruh gadis itu mengevakuasi para penyintas ke mobil karena ia akan menahan monster itu selama mungkin. Perlahan, pertarungan yang sangat brutal pun meledak. Sang protagonis menangkis setiap tebasan maut. Namun tiba-tiba, monster buas itu memusatkan auranya, bersiap melancarkan serangan penghancur. Tetapi sebelum itu terjadi, sebuah mobil langsung menabraknya dengan keras. Senja nekat melakukannya demi mengulur waktu agar mereka bisa kabur. Dengan napas terengah, pemuda itu mendekatinya sambil mengomel bahwa Senja dilarang keras menyetir mobil lagi selamanya. Kemudian, mereka bergegas kabur. Sayangnya, keputusasaan kembali menghantam karena tepat di depan mata, lautan monster mengerikan telah memblokir jalur mereka. Menyadari bahwa sama sekali tidak ada jalan keluar lain, Arya meminta Senja meminjamkan pedangnya. Gadis itu terkejut dan spontan menolak keras, sebab ada prinsip sakral bernama harga diri pendekar pedang, yaitu pantang membiarkan orang lain memakai senjatanya. Tetapi, menghadapi maut yang mengintai, pemuda itu menegaskan mereka tak punya pilihan. Dengan raut putus asa, ia akhirnya melempar pedangnya sambil memasang kuda-kuda bertarung. Sang protagonis bergumam tak menyangka harus memakai artefak rahasianya secepat ini. Setelah menaklukkan titik erosi pertama, ia memang mendapatkan sebuah kotak hadiah berisi sarung tangan misterius. Artefak ini mampu menyimpan energi mana dalam jumlah masif, meski sebenarnya ini hanyalah perlengkapan dasar untuk sekadar menstabilkan aliran mana pengguna biasa. Namun, khusus bagi
dirinya yang cacat dalam menyimpan mana. Sarung tangan ini memicu ledakan kekuatan temporal luar biasa. Selama 5 menit ke depan, kekuatannya bahkan sanggup melampaui Alisa. Seketika itu juga, ia menebaskan aura dahsyat yang cukup untuk meratakan seluruh pasukan monster menjadi debu. Kejadian gila ini membuat Senja terpaku dalam keterkejutan absolut. Karena ia tak habis pikir satu tebasan bisa melenyapkan ratusan monster mengerikan itu. Sementara jalan sudah terbuka, mereka tidak membuang waktu dan langsung melarikan diri. Namun, teror masih membayangi. Sebab, meski kota sudah dekat, ribuan monster ganas terus memburu di belakang. Anehnya, sang protagonis justru terlihat sangat tenang. Saat gadis itu berteriak panik menanyakan rencana mereka, ia hanya menyuruhnya terus menginjak gas. Lalu, mereka menembus sebuah lapisan pembatas transparan. Dan tiba-tiba seluruh monster itu berhenti mengejar. Hal ajaib ini membuat Senja kebingungan dan bertanya fenomena apa yang baru saja terjadi. Pemuda itu perlahan menjelaskan bahwa lingkaran pelindung yang ia pasang saat baru tiba sengaja dirancang untuk memblokir pergerakan para monster. Sebuah teknik dari dunia lamanya. Tetapi, ini sama sekali tidak mampu terhadap monster tingkat tinggi. Tiba-tiba, monster samurai iblis berhasil menjebol penghalang itu. Dan secara mengejutkan, ia mulai berbicara, menyatakan bahwa tumbal ini harus dijaga. Tubuh Senja langsung gemetar ketakutan. Bukan hanya karena iblis itu bicara, tapi ia menyadari bahwa monster ini telah membangkitkan mata batin. Itu adalah seni mistis yang membuka indera keenam untuk membaca semua pergerakan musuh. Bahkan seorang Grandmaster legendaris pun akan sangat kesulitan menguasai teknik mematikan ini. Ia berpikir keras, bagaimana mungkin mayat hidup rendahan bisa mempelajari ilmu tersebut? Sambil menenangkan gadis yang panik itu, sang protagonis memintanya untuk membuang rasa takut. Iya, tahu mata batin terdengar mengerikan, tapi rasa panik hanya akan memperburuk keadaan. Ia menyuruh Senja memperhatikannya baik-baik, karena ia akan memamerkan cara menghancurkan kekuatan misterius ini. Seketika, ia memancarkan niat membunuh yang sangat pekat hingga monster itu merespons dengan tebasan-tebasan acak. Senja yang terkejut melihat keanehan ini langsung bertanya sihir macam apa itu. Pemuda itu menjelaskan bahwa mata batin murni bekerja dengan memproses akumulasi insting tempur, dan monster itu barusan dipaksa beraksi liar hanya karena ilusi niat membunuhnya yang dikira sebagai serangan mematikan. Tetapi justru itulah kelemahan fatalnya. Jika seseorang mampu menyembunyikan hawa membunuhnya secara sempurna, ia bisa mendekat tanpa terdeteksi. Dan dengan tebasan horizontal, ia berhasil menghancurkannya menjadi kepingan debo. Sambil menoleh tajam, ia mengingatkan bahwa sekuat apapun kekuatan, pasti ada kelemahannya. Menyadari sang protagonis tidak hanya mengerikan secara fisik tapi juga jenius dalam bertarung. Gadis itu memohon dengan sungguh-sungguh agar diangkat menjadi muridnya. Namun, Arya tersenyum tipis dan berkata bahwa itulah yang dilakukannya sejak awal. Wow, begitu, Senja menegaskan, ia butuh latihan brutal. Ia sadar betul betapa lemahnya dirinya dibanding pemuda itu, dan harus berevolusi menjadi kuat secepat mungkin. Terintrigasi oleh ambisinya, sang protagonis bertanya, apa motivasi sejatinya? Dengan tatapan dipenuhi amarah dendam, ia bersumpah ingin membumi hanguskan klub Shade. Hal ini karena dari 8 titik erosi paling mematikan di bumi, masing-masing memiliki nama penguasa. Dan klub Shade adalah mimpi buruk terbesar yang kini mengancam. Bencana itu perlahan menelan Himalaya seutuhnya. Sambil terkejut, gadis itu menatapnya dan bertanya apakah pemuda itu memburu dendam. Dengan tatapan sedih, gadis itu membenarkannya. Ia menyadari kenangan pahit itu saat titik erosi tiba-tiba aktif dan merenggut nyawa seluruh keluarganya. Dengan penuh harap, ia menjanjikan imbalan luar biasa jika ditolong. Lalu, sambil menyerahkan sebuah surat misterius, sang protagonis langsung bertanya tentang
kelompok rahasia tersebut, gadis itu perlahan menjelaskan bahwa perusahaan raksasa itu bernilai lebih dari 257 miliar won dan murni milik keluarganya. Dengan helaan napas putus asa, ia jujur telah menyerah untuk menjadi penerus tunggal. Tetapi, sang protagonis justru memikirkan hal sebaliknya. Ia berpikir bahwa jika gadis itu tiba-tiba menjadi hunter terkenal, takdir pasti akan langsung menyeretnya kembali ke dalam medan perang berdarah, perebutan pewaris. Lalu, pemuda itu bingung mengapa surat itu diberikan kepadanya. Sambil tersenyum tipis, gadis itu perlahan menjelaskan bahwa kontrak ketat ini akan memberinya akses langsung ke ramuan paling sakti di dunia. Ia tahu betul sang protagonis sangat haus akan kekuatan. Dan dengan benda ajaib itu, kekuatannya pasti akan meledak. Kemudian, sambil perlahan mengulurkan tangan dengan harap-harap cemas, gadis itu menanti jawaban kesepakatannya. Tetapi, sejujurnya sang protagonis tidak goyah. Karena puncak kekuatan yang ia incar jauh lebih mengerikan. Ia menyadari bahwa ambisi utamanya menjadi kuat adalah untuk memusnahkan seluruh titik erose di bumi tanpa sisa. Dengan begitu, dunia yang hancur ini bisa perlahan pulih, dan sang pemuda bisa hidup damai tanpa ketakutan. Meski begitu, sang protagonis akhirnya menyetujui tawaran tersebut. Namun, dengan tatapan tajam, pemuda itu langsung menegaskan bahwa ia tidak membutuhkan ramuan super langka. Saat ini, karena mengkhawatirkan keselamatan mereka, prioritas utamanya adalah langsung mengevakuasi seluruh Sandera ke pusat medis terdekat. Lalu, setelah tiba, sang dokter dengan wajah tegang menyatakan bahwa semua pasien dalam kondisi kritis. Mereka butuh setidaknya 7 hari penuh sampai ada satu pun yang mampu mengucapkan sepatah kata. Mendengar berita buruk itu, sang protagonis dengan tenang memutuskan untuk sabar menunggu selama waktu yang dibutuhkan. Karena mereka sangat kekurangan petunjuk penting. Tetapi, untuk saat ini, sang pemuda merasa sudah waktunya untuk langsung memulai pelatihan neraka sang'at. Kemudian, saat berdiri di luar rumah sakit, sang protagonis dengan tatapan mengintimidasi tiba-tiba bertanya, apakah gadis itu sanggup menghindari tebasan mematikan tombaknya. Dengan keringat dingin, sang menjawab pesimis, karena kecepatan pemuda itu sungguh di luar nalar manusia. Tetapi sang protagonis langsung menegaskan bahwa gadis itu sedang membatasi potensinya sendiri. Ia menyadari kesenjangan kekuatan mental memang sangat mutlak, tetapi ada kunci utama yang mampu membalikkan arus pertempuran, yaitu dengan memaksa seluruh panca indera melampaui batas ekstrem. Karena dengan penguasaan mutlak itu, seseorang bisa menguasai arena pertumpahan darah seutuhnya. Lalu, pemuda itu tiba-tiba melesat ke hadapannya tanpa bisa dideteksi, berbisik bahwa jika gadis itu menguasainya, tidak ada rintangan apapun yang bisa menghentikannya. Terkejut, sang langsung memasang kuda-kuda menyerang, tetapi dalam sekejap mata, sang protagonis lenyap bagai bayangan. Tiba-tiba, sang gemetar hebat saat merasakan aura kematian dari tombak di lehernya. Pemuda itu dingin memperingatkan bahwa ia baru saja membuat kesalahan sangat fatal, yaitu membuang waktu untuk berpikir. Karena keraguan itu, refleksnya menjadi sangat lambat. Padahal di tengah neraka pertempuran sungguhan, hal absolut adalah mengandalkan insting murni. Ia menyadari musuh tidak akan memberi celah sedetik pun untuk memikirkan serangan berikutnya. Dan dengan aura membara, latihan neraka yang sesungguhnya pun dimulai. Kemudian, 7 hari berlalu, dan kedua hunter itu kini saling bertukar serangan dalam pertarungan yang sangat brutal. Meskipun sang protagonis sengaja menyegel sebagian besar kekuatan mengerikannya, perlahan sang secara mengejutkan mulai mampu menangkis setiap tebasan mematikan sang pemuda. Meskipun di setiap detiknya ia merasa nyeri, karena aura kematian terus mengintai lahirnya. Tetapi, ketegangan itu pecah saat seorang penjaga tiba-tiba berlari menyala, melapor bahwa satu pasien kritis akhirnya siuman. Penuh tekad, tanpa membuang waktu sedetik pun, sang protagonis langsung melesat masuk untuk segera menginterogasinya.
Di ruangan itu, mereka terkejut mendengar kesaksian pria itu. Dengan suara bergetar ketakutan, ia bercerita saat dirantai. Semuanya terasa bagaikan mimpi buruk belaka. Tetapi, di tengah keputusasaan itu, ia melihat dua pria misterius tiba membawa truk raksasa. Mengerikannya, dibantu oleh para monster buas itu sendiri, mereka perlahan mulai mengangkut 5 orang sandera. Fakta gila ini langsung membuat sang aktor terbelalak syok, karena ia sangat tidak percaya monster buas bisa tunduk mematuhi manusia. Tetapi, sang protagonis menyadari ada kejanggalan lain yang mengusik instingnya. Sambil menatap tajam, ia langsung menuntut pria itu menjelaskan bagaimana ia bisa berhasil lolos dari neraka itu. Sambil meneteskan air mata, pria itu jujur mengaku bahwa ia tidak kabur. Sebaliknya, para bajingan itu sengaja melepaskannya dan memberinya jalan keluar aman menuju luar. Mendengar itu, sang protagonis tersenyum dingin, menyadari firasatnya terbukti benar. Ia berpikir bahwa jika mereka berdua, yang notabene adalah dua hunter tangguh di tingkat menengah, saja harus menghadapi kesulitan mematikan hanya untuk sekadar menyusup masuk dan keluar dari sarang iblis tersebut. Sangatlah tidak masuk akal jika warga sipil lemah bisa melarikan diri tanpa satu pun luka. Gores, ia menyadari bahwa semua kejanggalan ini hanya membuktikan satu fakta kejam. Sejak awal ini murni jebakan mematikan. Entah apa alasannya, musuh sengaja ingin memancing para hunter kuat masuk. Lalu, didorong oleh amarah membara, mereka langsung bergegas keluar gedung. Tetapi, langkah mereka tiba-tiba terhenti saat terkejut melihat sosok misterius berdiri menghadang. Wajahnya mengerikan dipenuhi oleh banyak tindikan logam tajam. Namun, bukan penampilan gilanya yang membuat mereka merinding, melainkan karena psikopat ini perlahan memancarkan tekanan aura pembunuh yang sangat mencekik. Sang protagonis menegang, menyadari bajingan mengerikan ini mutlak tak bisa diremehkan. Sambil menyeringai gila, ia angkuh memperkenalkan dirinya sebagai Kang Ji-hoon. Lalu dengan arogan menyatakan tujuan gilanya untuk menculik mereka. Tetapi, melihat raut wajah mangsanya yang tampak kebingungan, ia tertawa remeh menyebut bahwa jauh lebih seru menunjukkannya langsung daripada sekadar membual. Tiba-tiba, ia kejam menyeret seorang warga sipil, lalu melemparnya paksa ke dalam titik erosi kecil. Korbannya langsung terlempar keluar. Seketika, namun mengerikannya, wujudnya telah bermutasi menjadi mayat hidup yang buas. Melihat kegagalan itu, si penjahat mendecih kesal. Menyadari eksperimen berbahayanya hancur berantakan lagi lalu. Dengan tendangan mematikan, ia langsung melenyapkannya. Kemudian, sambil tersenyum sinis, ia berkhotbah bahwa orang-orang lemah pada akhirnya hanya akan memberikan prajurit rendahan. Mendengar fakta mengerikan itu, sang protagonis terbelalak. Ia menyadari alasan licik mengapa para hunter dikumpulkan di sana. Mereka berencana melakukan eksperimen serupa. Tetapi, berbeda dengan manusia biasa, para hunter ini akan perlahan bermutasi menjadi mesin pembunuh yang sangat mematikan. Wanita itu tersenyum sombong, membenarkan dugaannya. Ia membanggakan kelompoknya yang merupakan keturunan DE. Mereka bersatu dengan ambisi gila, mempertahankan dominasi mutlak yang dimiliki Korea saat ini. Dengan kekuasaan itu, mereka ingin menguasai dunia tanpa tertandingi. Namun, di tengah pidato gilanya, secara tiba-tiba, musuh itu langsung melempar sebuah mobil ke arahnya. Dengan tenang, pemuda itu menangkisnya. Namun, sang musuh tidak membuang waktu dan langsung menerjang. Sang protagonis pul membalas serangan itu dengan ganas. Sementara itu, gadis berambut biru terus meracau, berteriak bahwa selama puluhan tahunnya, negara mereka selalu tertindas oleh kekuatan besar. Dengan penuh amarah, ia menyatakan inilah saatnya membalas semua penghinaan itu, Bang. Satu pukulan telak langsung menerbangkan tubuh sang protagonis. Meskipun ia sebenarnya tidak terluka sedikit pun, pemuda itu berpikir cepat, lalu membalas sinis. Jadi kalian sama sekali tidak peduli pada keselamatan dunia.
Jutaan nyawa telah hancur akibat titik erosi. Menyadari kebusukan mereka, sang protagonis dengan marah menebak bahwa musuhnya sengaja membiarkan bencana itu agar bisa memonopoli kekuatan absolut. Mendengar hal itu, sang musuh tertawa kegirangan dan membenarkan tebakannya lagi, tetapi ada satu rahasia gelap lainnya. Setelah riset berdarah selama bertahun-tahun, mereka akhirnya berhasil mengendalikan titik erosi. Mata sang protagonis langsung berbinar tajam. Ia berpikir bahwa jika kekuatan itu bisa direbut, ia pasti bisa menyegel bencana tersebut selamanya. Untuk memancing informasi, ia sengaja memasang wajah licik dan memanipulasinya. Ia berpura-pura sangat tertarik pada tawaran itu. Jika gadis itu mau membongkar cara mengendalikan titik erosi, pemuda itu rela menyerahkan Sanha untuk dijadikan prajurit super. Tetapi, musuh itu tiba-tiba mengeluh dengan wajah kesal bahwa mereka sedang mengalami sedikit kegagalan sistem. Mendengar alasan itu, sang protagonis langsung mencibir, menyebut mereka hanya sekumpulan pecundang besar. Omong kosong itu hanyalah alasan murahan para penipu demi menutupi rencana tolol mereka. Mendengar hinaan pedas itu, sang gadis biru meledak dalam amarah dan langsung menerjang maju. Tetapi sejujurnya, sang protagonis melakukan provokasi ini hanya demi mengulur waktu. Perlahan, ia membiarkan sarung tangannya menyerap dan memadatkan energi mana yang sangat dahsyat. Namun tiba-tiba, Sanha melompat maju, memaksa musuh itu mundur selangkah. Sang protagonis kaget dan langsung berteriak menyuruhnya segera lari menjauh, karena monster di depan mereka terlalu kuat untuknya. Tetapi, Sanha menolak mundur. Ia melihat sarung tangan itu dan menyadari bahwa senjata itu butuh waktu untuk mengisi daya. Sambil menenggak sebuah ramuan misterius, tiba-tiba tubuh Sanha langsung meledakkan aura mana yang mengerikan. Ia bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Hanya 5 menit. Jawabnya mantap. Tanpa ragu, bentrokan mematikan pun dimulai. Namun, bertahan selama itu terasa mustahil karena kekuatan sang musuh berada di dimensi yang jauh berbeda. Karena keputusasaan itu, Sanha nekat membangkitkan skill ultimatenya. Saat sang musuh bersiap menghancurkannya, Sanha meledakkannya dengan sambaran petir yang sangat brutal. Untuk sesaat, ia tersenyum lega mengira kemenangannya sudah pasti. Tetapi, bayangan musuh berkelebat dengan kecepatan kilat, lalu menghantam wajah Sanha dengan telak. Tepat sebelum tubuhnya hancur membentur tanah, sang protagonis melesat menangkapnya. Namun musuh itu terbelalak ngeri. Menyadari aura pemuda itu, tiba-tiba meledak dengan mana raksasa. Dalam sekejap mata, dengan gemetar ia bertanya, apakah pemuda itu menyembunyikan kekuatannya? Chansung tersenyum dingin, menyuruhnya tidak usah terkejut. Rupanya, sarung tangannya beresonansi dengan artefak tindik di wajah musuh. Alat itulah yang diam-diam menyerap dan memurnikan mana di sekitarnya. Lantaran musuh itu memakai energi melebihi batas, mananya bocor ke udara bebas. Itulah alasan mengapa ia bisa menyerap kekuatan secepat kilat. Jangan mengigau, teriak musuh itu ketakutan. Karena mustahil ada manusia yang sanggup menyerap mana sisa. Sus, bagaikan hantu, sang protagonis tiba-tiba muncul di belakang punggungnya. Dengan tatapan membunuh, ia melepaskan serangan yang sangat menghancurkan. Meski tubuhnya remuk diterjang kekuatan dewa itu, sang musuh menolak tumbang. Pemuda itu menyeringai, menyadari kobaran apinya telah membakar habis energi wanita itu. Alasan satu-satunya musuh itu masih bisa berdiri hanyalah karena harga dirinya yang terlalu tinggi untuk menerima kekalahan. Namun, dengan suara yang bergetar penuh keputusasaan, dia memohon bantuan kaptennya. Blar! Tiba-tiba sebuah proyektil mematikan melesat ke arah sang protagonis. Beruntun, refleks duanya berhasil menangkisnya. Di atas gedung pencakar langit, sosok misterius berjubah gelap berdiri menatap tajam. Ia rupanya sengaja membidik untuk menghancurkan pergelangan tangannya. Sosok itu sedikit terkejut bidikannya meleset. Meskipun sang protagonis belum mengerahkan seluruh kekuatannya, keringat dingin mulai mengucur. Ia sadar, menantang pria itu
Sama saja dengan menggali kuburan sendiri. Aura pembunuh yang memancar dari atas sana terasa 4 kali lipat lebih mengerikan dibanding gadis biru itu. Untuk mengulur waktu dari ambang kematian, ia berteriak memprovokasi bahwa sniper itu seharusnya membidik kepalanya karena ia takkan sempat menghindar. Sambil menyalurkan kembali auranya, tiba-tiba gadis biru itu menjerit kesakitan akibat api yang semakin membakar tubuhnya. Melihat penyiksaan itu, sang kapten memerintahkannya untuk menghentikan serangannya. Setelah merenung sesaat, sang protagonis akhirnya memutuskan untuk menurut. Tiba-tiba, sebelum gadis yang pingsan itu membentur tanah, pria berkerudung itu langsung muncul menangkapnya. Sang pemuda berusaha tenang, tetapi sejujurnya ia merasa sangat terkejut. Ia menyadari gerakannya terlalu cepat. Sambil perlahan menyiapkan anak panah baru, musuh itu berucap bahwa butuh waktu bertahun-tahun baginya untuk pulih dari luka mengerikan ini. Kemudian, ia mulai membidik tajam, mengancam akan menculik pemuda itu untuk dijadikan boneka pengganti. Namun, sang protagonis tidak gentar sama sekali. Dengan tatapan marah, ia menantang balik sebelum panah itu mengenainya. Ia rela menghancurkan jantungnya sendiri. Ia lebih memilih mati terhormat daripada menjadi pion. Seketika, suasana berubah hening mencekam. Lalu, musuh itu perlahan menurunkan senjatanya. Merasa frustrasi, ia terpaksa harus mundur sampai ia benar-benar memahami misteri kekuatan sang protagonis. Tetapi, ia meninggalkan satu peringatan mengerikan. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang percaya bahwa zona erosi bisa ditaklukkan. Namun monster ini berhasil. Suatu hari nanti, pemuda itu pasti akan bertekuk lutut. Kemudian, dalam sekejap mata, sosoknya langsung lenyap tanpa jejak. Melihat kengerian itu, sang protagonis menyadari bahwa ia baru saja memancing iblis yang sangat merepotkan. Sejak hari nahas itu, teror yang sebenarnya baru saja dimulai.